Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini, Rabu 22 Juli 2020, saya mengabarkan dari ruang kelas sekolah. Pada hari ini adalah jadwal penyampaian materi untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3. Bagi Anda kelas 3, 31 dan 32 yang baru bergabung atau baru masuk ke kelas 3, selamat bergabung. Selamat telah melalui jenjang ketiga dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pada kelas 3 ini yang ingin perlu Bapak sampaikan, yang pertama, bahwa Ananda sudah beranjak dari kelas 1 naik ke kelas 2. Artinya sudah ada pendewasaan, sudah bertemu juga dengan Bapak di kelas 2 kemarin. Sekarang sudah masuk ke kelas 3, di mana kelas 3 ini adalah transisi daripada nanti anak naik ke kelas atas atau kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Maka dari itu perlu Bapak sampaikan di sini, seperti halnya apa yang pernah Bapak sampaikan waktu itu di kelas 2, bahwa pembelajaran sama Bapak mudah, gampang, simple. Dengan catatan, ikuti aturan main dan tata cara pembelajaran yang Bapak terapkan. Sama halnya dengan video-video sebelumnya, bahwa untuk kelas virtual ini, materi yang akan diajarkan adalah materi-materi yang paling pokok saja dari 5 bab yang ada pada tahun ajaran untuk semester ganjil ini 2020-2021, yang semester ganjilnya ada 5 bab. Yang pertama itu adalah surat Al-Humazah, bab kedua adalah surat At-Takasur, bab ketiga adalah surat Al-Zalzalah, bab keempat adalah hukum bacaan qalqalah, dan bab kelima adalah hadis tentang sholat berjamaah. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ananda silahkan buka di buku paket Ananda yang ini, yang sudah dipinjam dari perpus. Ananda silahkan buka halaman 2. Nah, di sini ada mari belajar keutamaan sholat berjamaah. Nah, kalau di buku paket Bapak itu pelajaran terakhir. Tapi kalau di buku Ananda di sini pelajaran pertama. Bapak akan mengimbangi di buku paket yang Ananda pakai supaya tidak rancu. Buka halaman 1. Di situ ada gambar mari belajar hadis keutamaan sholat berjamaah. Kemudian Ananda baca hadis keutamaan sholat berjamaah. Di situ ada di halaman 2. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi."
bisab'i wa isrina darajat. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, bagi ananda yang sudah sering sholat, mungkin dengan ayahnya di rumah maupun di sekolah maupun di masjid maksudnya, itu sudah menjadi kebiasaan yang baik. Silahkan dilanjutkan, silahkan diteruskan. Umpama pun tidak berkesempatan dengan orang tua, silahkan pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini fadilahnya atau keutamaannya sangat banyak. Salah satunya dapat mempererat tali silaturahmi, dapat menyehatkan badan, dapat mendatangkan keridhaan Allah, dapat mempermudah segala urusan dunia dan akhirat Anda sekalian. Percaya, Bapak sudah praktek, alhamdulillah, semua urusan sejak kecil sampai sekarang akibat sering ke masjid dan berjamaah, bahkan sering jadi muazin. Itu alhamdulillah semua urusan dilancarkan, alhamdulillah. Hidup ini penuh dengan rumusan hidup. Kita tinggal menjalani dan ikuti jalur. Insyaallah hidup kita akan damai, akan tenang. Kemudian keutamaan sholat berjamaah yang lain, jika di buku Ananda ini mungkin memang kurang lengkap. Di sini hanya ditekankan bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi yang perlu Anda catat untuk materi pembelajaran Al-Quran hari ini adalah yang pertama, bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya lebih utama 27 derajat tingkatan daripada sholat secara sendiri-sendiri. Yang kedua, manfaat-manfaat sholat berjamaah. Yang pertama, mempererat persaudaraan sesama muslim. Kedua, menumbuhkan sikap disiplin, membina kerukunan. Yang kelima, mempererat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menciptakan solidaritas sosial. Yang ketujuh, membina kekompakan. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang kesembilan, menumbuhkan sifat tolong-menolong sama jamaah. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran Ananda kelas 3 pertemuan pertama ini saya cukupkan dulu. Tidak usah terlalu jadi beban, karena prinsip dari pembelajaran online ini atau daring ini adalah happy, senang, bergembira. Jika Ananda melakukan pembelajaran daring ini justru tertekan, menambah beban dan stres, itu sudah tidak tercapai tujuan daripada pembelajaran yang menyenangkan. Makanya Bapak memberikan kelonggaran bahwa silahkan tonton video pembelajaran ini kapanpun Anda sempat, karena waktunya 1 minggu. Yang jelas Bapak akan memberikan 2 materi, 1 materi 1 minggu, dan 2 materi dalam 2 minggu. Lalu minggu ketiganya baru akan Bapak beli latihan. Latihannya mungkin akan Bapak sampaikan lagi di minggu pertemuan ketiga. Apakah dalam bentuk Google Classroom, apakah dalam bentuk tulisan latihan di buku latihan. Karena Ananda kelas 1, 2, 3 ini rentan. Jika kurang menulis, maka kurang nanti psikomotoriknya. Kurang bagus tulisannya, malas menulis. Jadi artinya nanti kalau sudah besar, itu akan berpengaruh Anda. Percaya, kita ketika mau melamar pekerjaan, menulis surat lamaran kerja, itu butuh tulisan bagus. Perusahaan dimanapun, bahkan abdi negara, TNI, Polri, ASN, itu surat lamaran kerjanya harus ditulis dengan rapi dan bagus. Jika tulisannya tidak rapi, berserak, itu mencerminkan kepribadian. Makanya mulai sekarang kita yang Ananda kelas 1, 2, 3, kita harus sering-sering latihan menulis. Meskipun 3 metode yang sudah Bapak sampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak juga akan tetap menggunakan metode buku latihan menulis. Nanti teknik penyetorannya Bapak sampaikan di minggu ketiga. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.